briefed on the situation with Maduro in Venezuela and soon to be New York. Were you briefed by the president? Have you spoken to the president about this matter? I was briefed by my first deputy mayor, my chief of staff, my chief counsel, the police commissioner, as well as other members of my team. I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal and international law, and a desire to see that be consistent each and every day. Of Congress. I registered my opposition, I made it clear, and we left it at that. If you could talk to the Venezuelan New Yorkers who came here to plead with the regime, and then secondly, are you concerned with Maduro being housed here at NBC? There are tens of thousands of Venezuelans who call this city home. Their safety is critically important to me, as is the safety of each and every New Yorker. And my job is to deliver for them. And we are also going to be making clear that if they are in need of assistance at this time, how they can interact with city government so that we can meet those needs, both in the immediate and the medium term. And we are going to make certain that for New Yorkers, we limit any of the impact on their day-to-day life that will come as a consequence of the actions the federal government is. Tidak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump mengancam akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Sebelumnya unjuk rasa besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran ini meluas ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran Khamenei serta tuntutan penggulingan rezim. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah membombardir Venezuela dan menculik presidennya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras ke kawasan Amerika Latin. Trump kini menyasar Kuba, Kolombia, dan Meksiko sebagai target agresi militer berikutnya. Setelah serangan pasukan khusus Delta Force Amerika Serikat yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman kepada pemerintah Kuba, Kolombia, dan Meksiko. Peringatan Trump muncul saat dia memimpin operasi militer di Venezuela dan menyebut Maduro sebagai teroris narkoba. Saat berbicara dengan wartawan di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu, Donald Trump mengklaim Kuba siap gagal. Did you get a briefing at all on Maduro's first night in U.S. custody, and what can you tell us about that? On every aspect of it, but I don't think it's appropriate to talk to the press about it. You'll find out. When it comes to him in court tomorrow, I mean, what's the end game here with Maduro? Does he just rot in a U.S. prison? We're just going to go through a slog of a trial. The judge is very respected, Judge Hellerstein. He's a highly respected judge. We'll see how we do. The case it's infallible. People are so happy with what we've done. You know, you go down to Miami, you go down to a lot of places, and they're all dancing in the streets of this country. Now, he was a rough man. Killed millions of people. He killed millions and millions of people. You know, one of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it,
that Cuba is ready to fall. You know, Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. Is there a final But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. If you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. By- We got to have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't. I didn't lose sight. But it really is. It's peace on earth. Thank you very Thank you, much. Mr. President. Sementara itu, para ahli di Kuba memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan skenario agresi militer Amerika Serikat. Ilianado Pico Mateo, profesor di Universitas Havana, mengatakan bahwa persatuan adalah kunci dalam situasi saat ini. Ia menyerukan agar seluruh rakyat Kuba siap mengangkat senjata dan melakukan desentralisasi pemerintahan. Se creen que son los dueños del mundo y en este caso el señor Trump, que ha impulsado toda esta escalada de violencia y de apropiación, sobre todo del petróleo. Así pasó en Afganistán, así pasó en Irak, con otros gobiernos norteamericanos, y así puede pasar de ahora en adelante en otros países. Sabtu lalu, pasukan khusus Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Sementara itu, pemerintah Venezuela menyatakan keadaan darurat nasional dan menyatakan Amerika Serikat sedang mencoba untuk mencuri sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan emas. Pemirsa, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika adalah tindakan pengecut, kriminal, dan juga khianat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolas Maduro dan Venezuela. Diaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Diaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Sementara itu, Kolombia menjagakan ribuan tentara di perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat. Pasukan Kolombia bersiaga di sejumlah titik rawan perbatasan. Kolombia mengerahkan sekitar 5.000 tentara ke perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu. Pengerahan militer dilakukan pada hari Minggu di wilayah perbatasan Notre de Santander yang dianggap sebagai salah satu koridor utama antara Kolombia dan Venezuela. Siaga militer ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan serta mempertahankan wilayah. Como unidad fronteriza, unidad de caballería, tenemos la misionalidad de la seguridad de nuestra línea de frontera. Siempre permanecemos en nuestra línea de frontera porque es nuestro deber constitucional la defensa de la soberanía y en especial lo que corresponde a la línea de frontera. El despliegue como tal de nuestros vehículos, de nuestras tropas, es algo que normalmente realizamos y por lo cual
siempre realizamos tareas en defensa tanto de la soberanía como en especial de la defensa y protección del pueblo colombiano. Selain mempertahankan wilayah, operasi militer ini juga memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah perbatasan. Serangan serta penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengundang banyak kritik dari pemimpin dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menggambarkan hal tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan untuk peningkatan kapasitas produksi militer nasional hingga sekitar 2,5 kali lipat. Foto-foto menampilkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkunjung ke salah satu pabrik utama pembuatan senjata dan amunisi rudal. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Kim Jong-un melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah strategis jarak jauh. Dalam kunjungannya ke pabrik senjata dan amunisi, Kim Jong-un pun menyerukan untuk meningkatkan kapasitas produksi militer nasional hingga 2,5 kali lipat sebagai upaya meningkatkan kemampuan serangan dan juga kesiapan tempur Korea Utara. Pemerintah Cina akhirnya buka suara terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Menteri Luar Negeri Cina mengecam Amerika Serikat yang bertindak seperti polisi dunia. 15年来，我们两国关系发展壮大了这样的一个轨迹。我们希望以这次访问为契机，拉开我们建交75周年纪念活动的序幕。中法两国山水。 Pemirsa, Paus Leo mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela dan menyuarakan keprihatinannya yang mendalam setelah operasi Amerika Serikat yang menyebabkan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Saat 2 minggu di Vatikan, pemirsa, Paus Leo menyerukan keselamatan rakyat Venezuela harus diutamakan di atas semua pertimbangan lain. Paus juga meminta semua pihak dapat menghindari kekerasan serta memulai jalan keadilan dan perdamaian serta menjamin kedaulatan negara Venezuela. Paus Leo sebelumnya telah menganjurkan deeskalasi antara Amerika Serikat dan juga Venezuela pada bulan Desember setelah Washington meningkatkan kehadiran militernya di Karibia. Operasi Amerika Serikat di Venezuela pada hari Sabtu mencakup pemboman beberapa pangkalan militer Venezuela dan juga penculikan Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Promotion of fraternity and communion. Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto inscritto nella Costituzione. Komite Mesir untuk Bantuan Gaza mendirikan tenda-tenda kamp pengungsian bagi keluarga Palestina di daerah Netzarim, Gaza Selatan. Kamp ini dapat menampung hingga 15.000 tenda beserta infrastruktur layanan umum seperti kesehatan dan akses air bersih. Ribuan tenda didirikan oleh para pekerja, termasuk pemasangan pipa air untuk memastikan akses ke air bersih bagi para pengungsi. Pendirian 15.000 tenda ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung masyarakat yang terdampak konflik dengan bantuan kemanusiaan. Pembangunan kamp pengungsi ini didirikan di daerah Netzarim, selatan Gaza sejak 11 November 2025 lalu. Tidak hanya tenda, kamp ini juga akan dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung seperti klinik, sekolah, dan masjid. نتحدث عن 15,000 خيمة وطبعا نتحدث عن 15,000 عائلة. هذه العائلات هي تحت مسؤولية اللجنة المصرية على صعيد الإغاثات، إما الطرود الصحية والغذائية والتكيات وإقامة المدارس والمساجد والعيادات الطبية، وطبعا كل مخيمات اللجنة المصرية نقدم لها الكثير، واللجنة المصرية لديها 22 مخيم موزعة هذه المخيمات على قطاعات.
Pengukuran kamp pengungsi ini bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas di bawah rencana rekonsiliasi pasca gencatan senjata antara Hamas dan Israel.